Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita untuk edisi pagi hari ini Kamis 27 Juli 2023 dengan Sari Berita. Kementerian Kesehatan umumkan tahun depan vaksin COVID-19 berbayar. Pemerintah Kabupaten Ngada launching kolam pemancing Bejo sebagai wisata baru di Kabupaten Ngada. Inilah berita selengkapnya bersama saya Leli Karya. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa pada tahun 2024 mendatang, vaksin COVID-19 akan berbayar. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi kepada RRI mengungkapkan bahwa keputusan vaksinasi COVID-19 berbayar ini di tahun 2024 dikarenakan saat ini berdasarkan rekomendasi WHO, Indonesia telah berubah status dari pandemi ke endemi, sehingga faktor resiko menurun dan penyebaran virus juga sangat rendah. Memang kita tahu pertama ya, COVID-19 ini sudah semakin terkendali ya dari situasi pandemi. Kalau saat ini secara resmi kemarin Pak Presiden sudah mengumumkan bahwa Indonesia memasuki masa endemi. Masa endemi itu kita harus pahami artinya penyakitnya masih ada, tetapi kemudian angka fatalitasnya yang sudah sangat rendah. Kemudian tanggung jawab untuk kemudian menjaga jangan sampai terjadi penularan sudah tidak sepenuhnya berada di pemerintah. Kita juga melihat bahwa salah satu rekomendasi WHO kemarin sudah disampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 tidak diperuntukkan untuk semua orang, tapi orang-orang yang memiliki resiko tinggi. Dijelaskannya untuk tahun 2024 nanti, pemberian vaksin COVID-19 ini berbayar dan bagi orang yang masuk kriteria berisiko dan memiliki asuransi kesehatan termasuk JKN KIS akan gratis, termasuk bagi peserta bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan yang masuk dalam kelompok rentan tersebut. Nadia Tarmizi juga mengungkapkan saat ini Kemenkes sedang berkoordinasi dengan para ahli untuk menentukan kriteria kelompok orang yang berisiko yang perlu mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Jadi berbayar ini artinya tidak menjadi himbauan wajib untuk semua usia ya, tapi pada orang-orang yang nanti kita lihat ya. Nah, definisi orang-orang berisiko inilah yang sedang dibahas oleh para ahli. Artinya orang-orang berisiko ini yang wajib untuk mendapatkan vaksin. Pembiayaannya seperti apa? Kalau dia adalah peserta tentunya PBI dan masuk dalam kriteria faktor risiko, tentunya sudah akan tercover ya, tidak kepesertaan dia sebagai BPJS. Dan kalaupun nanti misalnya dia adalah orang berisiko dan juga peserta daripada JKN, ya tentunya juga akan tercover. Tapi berbeda ya, kalau dia tidak berisiko, walaupun dia peserta BPJS ataupun penerima PBI, maka dia tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Nadia Tarmizi juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan waktu di tahun 2023 ini melengkapi kekebalan diri dengan vaksinasi COVID-19 yang masih dilayani gratis di seluruh vaskes di Indonesia. RRI ND Lady Badin melaporkan. Pemkab Ngada melaunching kolam pemancing Bejo sebagai destinasi wisata baru dalam mengimplementasikan TNP dan juga komitmen pemanfaatan aset daerah. Selengkapnya informasi ini akan disampaikan rekan kami Ferry Soo. Kolam pemancingan di Bejo, Desa Ube Dolumolo 2, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada resmi dilaunching oleh Bupati Ngada Andreas Paru dan Wakil Bupati Raimundus Beda pada Jumat 21 Juli 2023 lalu. Kolam pemancingan Bejo yang pendanaannya bersumber dari pinjaman daerah ini menjadi destinasi wisata baru di Ngada, sekaligus masyarakat bisa mendapatkan ikan segar untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Lokasi yang jauh dari kebisingan kota, udara yang sejuk dan lingkungan yang asri menjadikan kolam pemancingan Bejo cocok untuk healing atau sekedar bersantai. Bupati Ngada Andreas Paru mengapresiasi terobosan Dinas Perikanan Kabupaten Ngada dalam mengimplementasikan Tante Nela Paris, Tani Ternak, Nelayan dan Pariwisata dengan memanfaatkan aset daerah berupa kolam pemancingan Bejo lebih atraktif dan berdaya guna. Bupati Ngada mendorong Dinas Perikanan untuk terus berinovasi memanfaatkan lahan yang masih kosong. Selain untuk peningkatan PAD, keberadaan kolam pemancingan Bejo juga tentu bagian dari upaya peningkatan gizi masyarakat. Dan di sini ada kolam, kurang lebih ada 10 kolam pemancingan, dan ikan yang ada di dalam kolam ini kurang lebih 12.000 ekor. Dan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Ngada yang pertama untuk menyiapkan tempat hiburan bagi komunitas pemancing. Juga di sini akan dikembangkan tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan untuk permainan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah juga sedang berupaya untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan ikan air tawar. Salah satunya adalah dengan kolam pemancingan yang hari ini sudah di-launching, sudah dibuka untuk umum. Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Ngada menguraikan dulunya aset Pemkab Ngada di Bejo dengan luas kurang lebih 2 hektar hanya dikenal tempat pembesaran ikan air tawar. Dengan semangat mengimplementasikan TNP, Tante Nela Paris, Tani Ternak, Nelayan dan Pariwisata yang merupakan program Pemkab Ngada serta komitmen soal pemanfaatan aset daerah, Dinas Perikanan menjadikan Bejo lebih atraktif dan berdaya guna. Dirincikan terdapat 5 kolam permanen dengan total luas 1.500 meter, 2 kolam tanah dengan total 200 meter, dan 1 kolam pemancingan 60 x 20 meter. Dinas Perikanan juga mengembangkan budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok, padi, dan sayuran. Pengembangan destinasi wisata berbasis ikan air tawar ini masih sangat terbuka karena ada kurang lebih 1 hektar lahan yang belum dimanfaatkan. Pengunjung bisa memancing sepuasnya dan membawa beragam jenis ikan hasil pancingan dengan biaya Rp40.000 per kilogram. RRI NFR Suo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendukung kegiatan Dayung Jelajah Nusantara Flores Sea Kayak Expedition yang diselenggarakan oleh Wanadri berkolaborasi dengan IGER sebagai upaya mempromosikan destinasi pariwisata di Nusa Tenggara Timur NTT. Informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh Veranda Garus. Menparekraf Sandiaga menjelaskan untuk mengakselerasi promosi destinasi wisata Indonesia dan mendorong pengembangan wisata olahraga, Kemenparekraf mendukung penyelenggaraan kegiatan ini melalui penyediaan sarana prasarana dan publikasi. Dia juga berharap penyelenggaraan Dayung Jelajah Nusantara Flores Sea Kayak Expedition 2023 berjalan dengan lancar dan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk multiplier effect dari penyelenggaraan event. Banyak sekali Flores ini menyimpan potensi-potensi wisata alam, termasuk juga kopi ya. Di situ dia ada kopi Bajawa yang sangat luar biasa, dan mulai dari Larantuka sampai dengan Ende itu juga banyak sekali daya tariknya. Jadi selamat menikmati Flores dan kami terus mendukung. Sementara itu, Ketua Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara Yopi Saragi menambahkan, upaya ini merupakan bagian dari cita-cita Wanadri untuk mengelilingi pulau-pulau di Indonesia melalui jalur bahari, menyusuri pesisir-pesisir tropis berbagai pulau di Indonesia. Persiapannya sendiri sudah dilakukan sejak 9 bulan lalu, tepatnya pada Oktober 2022. Flores dikenal sebagai pulau yang sangat indah, dan ini adalah bagian dari pulau-pulau di Indonesia yang akan kami rencanakan untuk kami kelilingi dalam mimpi-mimpi Wanadri untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kami ingin menjelajahi seluruh pulau-pulau besar di Indonesia dengan menggunakan kayak laut. Dan ini kami mulai dengan Flores untuk membantu juga mengembangkan promosi pariwisata yang sedang didorong. Jarak tempuhnya 1.050 km dan akan ditempuh dengan waktu 55 hari. Kurang lebih tergantung dari cuaca.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh gaung yang lebih luas di kalangan publik sekaligus mendorong antusiasme wisatawan dalam negeri untuk berwisata di Indonesia. Melalui kegiatan ini juga diharapkan bisa memberikan afirmasi dan inspirasi bahwa memang Flores ini kekuatannya di alam dan budaya dalam 3 tahun terakhir. RRI Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari sekian banyak kendaraan bermotor yang berplat luar di Kabupaten Manggarai Barat, baru 76 kendaraan yang memanfaatkan amnesti pajak kendaraan bermotor tahun 2023. Suima melaporkan. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Abdul Ghani Rashid Tokan, kepada RRI, Rabu 26 Juli 2023 mengatakan jumlah kendaraan tersebut berdasarkan rekapitulasi data dari sistem aplikasi Samsat Manggarai Barat, yang mana baru sebagian kecil saja kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang memanfaatkan pemberlakuan peraturan Gubernur NTT tentang amnesti pajak kendaraan bermotor tahun 2023. Dijelaskan, keringanan yang diberikan disertai dengan pemotongan pokok pajak kendaraan sebesar 25%, khusus bagi kendaraan berplat luar daerah yang mutasi atau pindah ke alamat wilayah Nusa Tenggara Timur ini berlaku dari tanggal 29 Maret sampai dengan 16 Juli 2023. Namun sejak dikeluarkan Pergub tersebut, animo masyarakat sangat kurang untuk memanfaatkan peluang yang ada, padahal kepengurusannya gratis alias tanpa dipungut biaya. Kenyataan selama 4 bulan Pergub ini diberlakukan, teks amnesti ini, tetapi animonya sangat kurang. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat Manggarai Barat tidak memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini yang dikeluarkan berupa Pergub 12 oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ini. Ia melanjutkan, pihaknya sangat prihatin dan menyayangkan akan hal ini sebab segala upaya telah dilakukan, diantaranya gencar menyampaikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat di daerah ini sejak dari awal pemberlakuan, baik melalui media maupun informasi keliling menggunakan pengeras suara di pasar-pasar, desa, kecamatan dan juga di titik-titik keramaian lainnya. Sejak Pergub ini dikeluarkan, kami dari Samsat Manggarai Barat melakukan sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat, khususnya yang memiliki kendaraan berplat luar. Ini strategi yang kami lakukan itu berupa pembagian brosur-brosur. Habis itu kita menyampaikan di pasar, di tempat-tempat keramaian dengan alat pengeras, menghimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki kendaraan plat luar daerah wilayah NTT agar memanfaatkan kesempatan ini. Ditambahkan kepada seluruh warga dan juga semua pelaku usaha yang ada di daerah ini untuk sadar dan taat pajak kendaraan serta segera mengalihkan alamat kendaraan yang masih berplat luar ke wilayah Nusa Tenggara Timur atau ke wilayah Manggarai Barat. Sejumlah anggota kelompok tani di Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende mengikuti sosialisasi program peningkatan kapasitas dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian. Informasi ini disampaikan Rovinus Vula. Sejumlah anggota kelompok tani di Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende mengikuti sosialisasi program peningkatan kapasitas dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian. Kepala Desa Aendoko Vincentius Agustinus Kami kepada RRI mengatakan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas para petani difasilitasi langsung oleh Health Wealth International kerjasama pemerintahan Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Kegiatan sosialisasi program peningkatan kapasitas petani tentang penggunaan dan pemanfaatan pupuk berlangsung di Aula Kantor Desa Aendoko Selasa 25 Juli 2023. Kades Aendoko mengatakan kegiatan sosialisasi tentang penggunaan pupuk cair top 2 dan pemanfaatan pupuk cair oleh para petani dari masing-masing kelompok dalam upaya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Dijelaskan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas para petani adalah salah satu bentuk program inovasi pemerintahan desa membangun kerjasama dengan mitra dalam upaya meningkatkan hasil produksi para petani yang ada di Desa Aendoko. Dengan kegiatan hari ini yang diselenggarakan di desa itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para petani di Desa Aendoko kepada seluruh masyarakat. Dalam hal ini kepada ketua kelompok dan juga anggota kelompok yang berada di wilayah Desa Aendoko. Sebagai pemerintah desa dengan adanya sosialisasi tentang pupuk cair top kedua ini berharap kepada seluruh masyarakat dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman para petani, baik di bidang tanaman dan juga di hewani juga. Oh iya.
sehingga ada peningkatan dari kemarin yang dilakukan oleh masyarakat dan para petani itu mungkin agak menurun. Lalu dengan adanya pupuk top G2 ini, sehingga peningkatan kapasitas hasil para petani itu bisa agak meningkat. Kegiatan sosialisasi program peningkatan kapasitas petani diberikan langsung oleh mitra HWI kepada seluruh masyarakat tergabung dalam kelompok tani dari 3 dusun sebanyak 6 kelompok, termasuk para penggarap yang ada di Desa Aendoko. Kepala Desa Aendoko mengatakan sebagai pemerintahan desa tentu memberikan apresiasi atas partisipasi masyarakat, sehingga dengan adanya sosialisasi tentang pemanfaatan pupuk cair top kedua, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman para petani yang ada di desa, baik di bidang tanaman dan juga peternakan yang sebelumnya hasil produksi menurun. Maka dengan sosialisasi yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas para petani dalam penggunaan pupuk top cair sehingga bisa meningkatkan hasil produksi masyarakat tani di Desa Aendoko, Kecamatan Bavaria, Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.